Sejumlah artis dan musisi tanah air diduga terjerat kasus robot trading DNA Pro. Mereka yang terlibat diyakini tak bisa lepas dari jeratan pidana meski diketahui telah mengembalikan uang kepada penyidik Bareskrim Polri. Kasus dugaan investasi ilegal dengan aplikasi robot trading DNA Pro telah menyebabkan sejumlah artis dan musisi berurusan dengan polisi. Total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai 97 miliar rupiah. Sejauh ini Bareskrim sudah menetapkan 12 orang tersangka dengan sebagian telah ditahan polisi. Sedangkan 3 orang masih berstatus buron dengan status red notice Interpol lantaran diduga melarikan diri ke luar negeri. Menariknya, sejumlah artis yang diduga terlibat dan menikmati cuan dari DNA Pro kini mengembalikan ke polisi. Salah satu artis yakni Ivan Gunawan. Dalam pemeriksaan Kamis 14 April lalu, Igun mengaku sebagai brand ambasador dari DNA Pro dan telah mengembalikan uang dari hasil kontrak dengan perusahaan itu. Hal yang sama juga dilakukan pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang mengaku siap mengembalikan uang sekoper senilai 1 miliar rupiah yang sebelumnya diberikan oleh pihak DNA Pro. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, menyatakan pihaknya tak bisa menjerat mereka dengan tindak pidana pencucian uang karena telah mengembalikan ke penyidik. Namun polisi juga terus mendalami sejauh mana keterlibatan para artis itu. Yang bersangkutan sudah menyerahkan beberapa barang yang diduga merupakan aliran dari kejahatan yang dilakukan oleh beberapa tersangka ini. Yang sudah dikembalikan kepada ini tentunya tidak bisa dikenakan pertimbangannya, tidak bisa lagi dengan PPU bisa pencucian uang. Tapi kalau ada kaitan yang lainnya itu akan didalami oleh penyidik. Sementara itu, pakar TPPU Yenti Garnarsi menyebut jika perbuatannya telah memenuhi unsur pidana, maka pengembalian kerugian tak menghapus pidananya. Namun itu hanya dapat meringankan hukuman di pengadilan nanti bagi pelaku. Tetapi perbuatannya menurut saya ya tetap harus diproses, karena kalau tidak ini para pelaku kejahatan ini akan mudah sekali mencari orang yang bisa menampung hasil kejahatannya, apalagi nanti dia kemudian dijadikan alat oleh para pelaku kejahatan ini untuk flexing, untuk meyakinkan calon-calon korban, karena yang mempromosikan adalah orang-orang yang menjadi pesohor di negara ini. Yenti menambahkan, dengan banyaknya korban dan nilai kerugian yang tak sedikit, penegak hukum diharapkan dapat melindungi korban dari kejahatan ekonomi, termasuk meminta pertanggungjawaban publik figur yang terlibat mempromosikan investasi ilegal. Dari Jakarta, Nisrina Kirana, Firman Afriana, Metro TV. Jerat pidana apa bagi publik figur yang terlibat investasi ilegal robot trading DNA Pro? Benarkah dengan menyerahkan uang perkara selesai? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dan juga ada pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Kang Asep, Pak Ramadan, selamat malam. Selamat malam Pak Ramadan. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Baik, salam sehat Pak Ramadan dan juga Kang Asep. Saya akan langsung ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, jadi sebetulnya ada berapa banyak sih public figure yang diduga terlibat dalam investasi bodong DNA Pro ini? Jadi saat ini penyidik telah memanggil, kemudian juga ada memeriksa beberapa artis dan public figure. Dan juga ada yang dipanggil tetapi belum hadir dan kita reschedule kembali ya. Tentu ada alasan-alasan, ya walaupun kooperatif disampaikan akan hadir lagi. Juga ada beberapa artis atau public figure yang akan ya besok ya, juga hari Jumat nanti akan dipanggil. Ini terkait dengan peran dan keterlibatan beberapa artis dan public figure tersebut. Nah ini tentu mereka masih diperiksa sebagai saksi. Ya saya ulangi, sebagai saksi. Nanti dalam pemeriksaan itu kita akan lihat keterlibatannya apa. Apakah para artis atau public figure tersebut hanya menerima aliran dana tersebut atau mempunyai peran lain ya sebagai brand ambassador ya, berperan atau turut serta sehingga tindak pidana kejahatan ini menjadi lancar ya. Nah ini yang paling penting melihat ya, apakah yang menerima, kalau cuma menerima saja, menerima aliran dana tentu
Kalau dia tidak mengetahui, maka setelah uang dikembalikan, dia tidak cukup bukti untuk diproses ya. Tetapi jika ia mengetahui ya uang yang diterima ini adalah hasil tidak kejahatan, dan juga dia tahu bahwa perbuatan atau DNA Pro ini adalah perbuatan ilegal, maka para artis atau public figure tersebut bisa dijerat sebagai orang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pencucian uang ini. Kang Asep, menurut Anda ada indikasi tidak bahwa public figure ini melakukan tindakan pidana? Ya, kembali lagi dalam TPPU itu adalah transaksi yang mencurigakan. Satu. Tadi yang katakan oleh Pak Ramadan. Jadi patut mengetahui atau patut menduga. Kedua, prinsipnya pencucian uang itu kemana uang mengalir. Jadi kalau uang itu mengalir kepada para artis dan para artis mengetahui dan menduga tidak sesuai dengan karakteristik profilnya dari orang yang memberi, ya sekali lagi, kalau dia mengetahui dan dia menduga itu hasil kejahatan, kena para artis. Tapi kalau siapapun juga tidak mengetahui ya dan tidak menduga karakteristik itu, ya tidak kena. Sekali lagi, kuncinya bagaimana uang itu diterima, ditransfer, diberikan ya. Nah tadi, apakah transaksi itu mencurigakan atau tidak? Kalau tidak mencurigakan, artinya dia tidak menduga, dia tidak mengetahui, ya nggak apa-apa. Cara membuktikan bahwa public figure ini tahu dan tidak tahu itu bagaimana caranya, Kang Asep? Ya sebenarnya sih sederhana, kan kalau kita tiba-tiba dengan Kevin Gagan kan tahu karakteristik saya, profil saya, tiba-tiba saya ngasih kepada Anda. Anda tahu gaji saya berapa, tiba-tiba ngasihnya sekian, kan ujuk-ujuk, atau tiba-tiba orang baru kenal ngasih sekoper gitu kan. Kan harusnya patutnya bertanya gitu kan. Jangan kagetan atau tiba-tiba ujuk-ujuk bahwa kena uang yang besar main terima saja. Kan yang sekarang kejadian itu dia memberi tapi tangan kanan, ya istilah anak-anak sekarang, tangan kanan memberi, tangan kiri install story. Jadi siapapun ketika menerima uang yang begitu besar dan itu baru kena, kan seharusnya patut menduga atau setidaknya bertanya uangnya dari mana. Terlepas apapun kan, masa tiba-tiba orang mau terima, apalah tidak kenal, kecuali seperti saya dengan Kevin, dengan Pak Ramadan, semua udah tahu lah gitu kan posisinya, karakteristiknya. Tapi kalau orang tiba-tiba ada uang sekoper, ngasih uang miliaran, kan setidaknya patut mengetahui, itu kan mempertanyakan tuh wajar kok. Kang Asep, ini kan public figure-nya memiliki pengaruh yang besar ya, followernya juga banyak. Kalau misalnya kemudian dia sudah mempengaruhi followernya untuk kemudian menjadi korban begitu ya, calon korban, tidakkah kemudian ini ada unsur pidananya, Kang Asep? Ya, dalam pidana itu dikenal penyertaan, dia turut serta membantu ya. Nah, misalkan gini, kalau si afiliator atau artis ini turut mempromosikan, ya sekali lagi, sedangkan itu adalah judi atau itu adalah trading atau itu adalah investasi ilegal, ya kenalah. Kan harusnya tanya. Ya ketika dia jadi di endorse, ketika dia mempromosikan itu kan, ini produknya produk apa? Asal jangan misalkan sekarang udah ingat, karena berkali-kali di media sosial itu kan banyak mengingatkan, jangan terpengaruh promosi-promosi trading maupun investasi ilegal. Karena itu kan bisa ditanyakan sebelumnya ke OJK, apakah trading ini diizinkan, ada izin Bapepti atau tidak. Kalau nggak ada izin, ya kenapa harus promosi? Karena dia lihat tadi, lihat endorse-nya, lihat duitnya, dia main sabet aja. Nah sekarang setelah kejadian diperiksa oleh kepolisian, baru dia mengembalikan dengan alasan tidak tahu. Maka saya bilang, nah inilah nanti mungkin ya harus diketahui motifnya. Dari mana dia tahu apa enggak? Kalau dia tahu sejak awal mempromosikan itu adalah trading atau bentuk platform apapun ya, yang sekarang dipromosikan itu ada tidak ada izin atau ilegal, ya dia harus kena. Oke, saya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, apakah memang dari hasil pemeriksaan selama ini yang sudah berlangsung kepada public figure ini, mereka semua mengaku tidak mengetahui begitu? Ketika diberikan uang 1 koper begitu, mereka tidak menanyakan ini maksud tujuannya apa, dalam rangka apa begitu? Dari beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik, mereka mengaku sebagai artis, sebagai public figure, tentu karena diberikan katakanlah diberikan hadiah atau diberikan apa sesuai dengan pekerjaannya, maka dia lakukan. Namun tentu penyidik akan menelusuri apakah benar yang diberikan penjelasan tersebut. Kita kan akan menelusuri, akan melakukan konfrontir juga ya antara yang memberi dengan diberi pada saat melakukan pekerjaan tersebut ya.
kan tentunya harus apa dan berbuat apa sehingga dia diberikan katakanlah upah beberapa uang kan. Tentu kalau biaya atau yang diberikan besar, tentu juga membuat ini harus ditanyakan kan gitu, seperti itu. Nah ini saat ini kita akan terus ya. Tentu dalam hal ini kita juga akan melibatkan saksi-saksi ya, saksi-saksi ahli ya. Saksi-saksi ahli apakah yang bersangkutan bisa dijerat untuk pasal ya, terutama pasal turut serta ya, karena ini kan semua tindak pidana ini akan pencucian diminta uang. untuk mengembalikan uang yang didapatkan dari DNA Pro itu? Sepanjang ya, prinsipnya gini, semua uang yang merupakan hasil dari kejahatan itu merupakan tindak pidana pencucian uang. Jadi semuanya harus diserahkan dan disita oleh penyidik. Oke, baik, kita akan tunggu nanti pembuktian dari Polri apakah kemudian public figure ini betul-betul terlibat, tahu atau tidak sebetulnya mengenai pemberian uang yang hingga mencapai ratusan juta itu. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Pak Ramadan telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.